Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Namun sebelum saya berkisah, mari kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi bersama. Zummi zummi zummi, kumpul kumpul kumpul, air 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 di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya, berlari di antara Sofa dan Marwah. Itulah tadi lagu tentang kisah Nabi Ismail. Sekarang kita mulai kisahnya yuk. Kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putra kecilnya, Nabi Ismail, melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju ke kota Mekah. Nah, setelah perjalanan beberapa hari, kemudian mereka sampailah di kota Mekah. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan Siti Hajar. Betapa sedihnya Siti Hajar karena ia dan putra kecilnya ditinggalkan di padang pasir yang sangat tandus. Sepanjang mata memandang hanyalah hamparan pasir yang sangat panas. Nabi Ibrahim pun sudah bersiap-siap untuk pergi, sedangkan Siti Hajar hanya menangis sambil memegangi jubah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Siti Hajar, "Bertakwalah kepada Allah, wahai istriku, karena hanya Dia yang akan selalu melindungimu dan kelak akan mempertemukan kita kembali." Siti Hajar pun kemudian melepaskan pegangan jubah dari jubahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun bersiap-siap menunggangi untanya untuk menuju ke kota Palestina. Di sepanjang jalan, Nabi Ibrahim tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah agar Allah selalu senantiasa melindungi anak dan istrinya. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, kini tinggallah Siti Hajar dan Nabi Ismail putra kecilnya. Sekarang mereka sudah mulai kehabisan makanan dan juga minuman. Siti Hajar pun sekarang mulai panik. Di daerah itu tidak ada sedikit pun tanda-tanda ada makanan. Siti Hajar mulai panik. Dia pun mulai berlari ke sana ke sini. Dia berlari menuju ke Bukit Safa. Di sana dia berharap ada air. Namun kenyataannya di sana tidak ada apa-apa. Kemudian Siti Hajar pun kembali. Dia melihat dari kejauhan, sepertinya di Bukit Marwah ada air. Dia pun kemudian berlari ke Bukit Marwah. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah fata morgana. Siti Hajar pun sudah mulai kelelahan. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan. Dia sudah berlari dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah selama 7 kali. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Sekarang Siti Hajar sudah mulai putus asa. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Kemudian dia berkata, "Kepada siapa engkau dititipkan?" Kemudian Siti Hajar menjawab, "Hanya kepada Allah aku dititipkan." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Jika memang demikian, berarti engkaulah yang harus aku tolong. Engkaulah yang harus selalu aku lindungi." Malaikat Jibril pun mengajak Siti Hawa dan juga putra kecilnya Ismail ke suatu tempat. Malaikat Jibril pun menghentakkan kakinya. Kemudian dengan kuasa Allah muncullah air dari dalam padang pasir itu. Itulah air yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Dengan segera Siti Hajar memberikan minum kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail sangat lahap meminum air itu. Siti Hajar pun juga bahagia sekali karena dapat menemukan air itu. Nah, berita kemunculan air tadi membuat burung-burung datang menghampiri tempat tadi. Tidak ketinggalan, suku Juhum pun juga melihat tanda-tanda itu. Kemudian mereka
menghampiri tempat itu dengan mengikuti burung-burung yang terbang. Nah, akhirnya suku Juhum pun membuat tenda di dekat tenda Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Mereka pun hidup berdampingan dan sekarang Siti Hajar pun tidak kesepian lagi. Demikianlah tadi kisah tentang Nabi Ismail. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah seberapapun berat cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap kuat. Dan jangan lupa tetap memohon kepada Allah. Semoga cobaan yang kita dapat tadi dapat diringankan oleh Allah. Dan kita selalu dapat mendapat perlindungan dari Allah SWT. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.